Selamat pagi, Vanessa, Bapak Ibu sekalian. Mari kita mulai dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami mengucap syukur bahwa Engkau senantiasa mengundang kami untuk bertumbuh seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Dalam perjalanan, kami pasti memasuki lorong-lorong gelap. Ajarlah kami ya Tuhan, dan kuatkan hati langkah kami untuk senantiasa menatap ke depan, menemukan secercah cahaya di mana Engkau hadir di sana, dan kami tidak berhenti ataupun juga berputar arah. Berkatilah kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar semua pembicaraan yang akan kami lakukan pada hari ini sungguh berbuah bagi pertumbuhan hidup kami, iman, harapan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, Vanessa. Silakan Romo. Oh, langsung. Dan pengajaran, ya. Oke, baik, terima kasih Vanessa. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan share screen sebentar ya. Baik, Romo. Oh, sebentar. Apakah sudah kelihatan ini, Vanessa? Romo, ya. Sudah ya? Ya. Ya, pertama-tama terima kasih untuk Vanessa dan teman-teman The Light yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk menjawab dan menjelaskan salah satu pokok yang pasti dan selalu dialami oleh setiap orang, setiap dari kita. Dan ketika saya mempersiapkan bahan-bahan ini beberapa waktu yang lalu, karena juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang muncul, maka saya merasa bahwa topik ini adalah suatu yang memang harus saya katakan. Saya harus mengatakan topik ini pertama-tama adalah bagi catatan dan pegangan untuk saya sendiri, ya. Bukan pertama-tama sebagai suatu informasi atau pengajaran yang harus saya sampaikan, tetapi pertama-tama adalah bagi catatan, pegangan, dan pedoman untuk saya sendiri bagi perjalanan rohani dan pertumbuhan hidup saya sendiri, dan moga-moga bisa berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Dan persis ketika mempersiapkan bahan-bahan ini, semakin menyadarkan saya bahwa apa yang nanti mau saya sampaikan adalah suatu yang bagi saya sendiri itu masih sangat jauh untuk mencapainya. Maka banyak hal yang akan saya sampaikan di sini adalah suatu yang belum saya capai, masih jauh dari kehidupan saya, sekaligus suatu syukur bahwa saya mengerti, kita mengerti peta jalan untuk menuju ke sana. Maka kalau nanti pada bagian akhir kita bisa lebih banyak untuk berbagi pengalaman-pengalaman doa, pengalaman-pengalaman pergumulan hidup, pasti akan jauh memperkaya refleksi kita bersama. Ya, ini kerangka yang mau saya tawarkan pada pembicaraan pada pagi hari ini, suatu refleksi bersama dan bukan suatu pengajaran atau petuah, karena saya sendiri juga tadi saya sampaikan masih sangat jauh untuk menggapai apa-apa yang hendak dibicarakan di sini. Nah, tema kita adalah kejenuhan rohani. Dalam istilah lain dikatakan sebagai kekeringan rohani atau kesepian rohani atau desolasi. Nah,
saya mengambil satu istilah yang muncul di dalam latihan rohani Ignatius Loyola, yang nanti juga akan banyak kita bicarakan di sini, di samping dua guru kerohanian sejaman Ignatius yang sangat masyhur sampai sekarang, tiga guru kerohanian orang Spanyol, Ignatius Loyola, Teresia Avila, dan Yohanes dari Salib, yang bagi saya memberikan peta sangat bagus, penjelasan sangat bagus mengenai hidup rohani dan pertumbuhan hidup. Dalam pedoman pembedaan roh, Ignatius menulis demikian mengenai kesepian rohani. Kesepian rohani adalah kegelapan jiwa, kekacauan batin, dan gerak hati ke arah yang serba hina dan duniawi. Bingung, hilangnya kepercayaan, harapan, cinta. Jiwa ada dalam keadaan lesu, kendor, sedih. Gagasan yang muncul saat hiburan rohani juga kebalikan dari kesepian rohani. Nah, dari mana atau apa penyebab kesepian rohani? Apakah yang menyebabkan kesepian rohani kejenuhan, kekeringan, dan suasana kegelapan jiwa? Paling tidak ada dua penyebab kesepian rohani. Yang pertama adalah kesalahan kita, dan yang kedua adalah bukan kesalahan kita. Yang pertama, kesalahan kita karena saya malas-malasan, tidak mau doa, tidak mau refleksi, mau seenaknya sendiri, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga, sangat egois, mau menangnya sendiri, semaunya sendiri, ya. Pokoknya semua yang membuat saya semau-maunya sendiri, ingin enaknya sendiri. Kesalahan dari pihak saya. Yang kedua, munculnya sebabnya adalah bukan karena kesalahan saya. Ya, bukan karena kesalahan saya. Artinya, orang rajin berdoa, orang rajin memeriksa diri, mengolah diri, orang rajin bertumbuh, mau lebih sabar, mau lebih mengalah, mau lebih memahami pasangan anggota keluarga, pokoknya segala macam usaha untuk berkembang, untuk bertumbuh, tetapi kok saya merasa jenuh, kok saya merasa bosan, entah itu dalam doa, juga dalam perkawinan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga kita. Saya sudah mengusahakan untuk istilah umum adalah bertobat, menjadi lebih baik, tetapi kok rasanya hampa, rasanya kosong, rasanya kering, rasanya tidak enak, rasanya sedih, rasanya galau, rasanya bingung, dan segala macam. Nah, dalam pokok bahasan kita pada pagi hari ini, yang kita akan soroti lebih banyak adalah kejenuhan atau kesepian rohani yang bukan karena kesalahan saya, bukan karena saya tidak berdoa lagi, bukan karena saya tidak memeriksa diri lagi, bukan karena saya tidak bertobat, tetapi justru karena saya mau menjadi lebih baik, kok saya merasa jenuh, kok saya merasa kering, kok saya merasa hampar, kok saya merasa tanpa ada gairah, kok saya tidak merasakan sensasi yang berkobar-kobar di hati saya, kok saya merasa kering. Ini yang akan menjadi pokok bahasan kita, dan bukan desolasi atau kekeringan rohani karena kesalahan kita. Nah, mari kita memasuki bagian ini. Saya membuat kerangka 3 tahap pertumbuhan rohani. Yang saya maksud dengan pertumbuhan rohani adalah maksud kita mengenal Tuhan, tetapi bukan hanya dalam doa, di dalam liturgi, tetapi mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Dia,
menyangkut dalam setiap aspek pertumbuhan dan perubahan untuk menjadi lebih baik. Entah itu menjadi istri atau suami yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik, saya menjadi imam yang lebih baik, menjadi seorang karyawan yang lebih baik, menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Di mana inspirasinya kita temukan di dalam doa, di dalam hidup rohani yang mewujud secara nyata dalam semua peran yang kita punya. Nah, dalam kerangka dan maksud untuk bertumbuh menjadi semakin baik dalam semua aspek kehidupan itu, kita punya kerangka ini untuk lebih memahami dan melihat di manakah sekarang saya berada di dalam tahapan apa. Yang pertama adalah mengenal Tuhan. Yang kedua, dari mengenal Tuhan menjadi mencintai Tuhan, dan tahap yang ketiga adalah dari mencintai Tuhan menjadi sungguh mencintai. Mari kita lihat satu persatu. Tahap yang pertama adalah mengenal Tuhan. Dalam tahapan mengenal Tuhan, kita selalu merasakan kegairahan, sukacita, kegembiraan yang berkobar-kobar. Seperti kalau kita punya gadget baru, iPhone terbaru, lalu sepanjang hari kita utak-atik memandangi iPhone ini, karena apalagi kalau sudah lama saya impikan, atau saya merencanakan suatu liburan ke suatu tempat yang sangat saya harapkan, lalu sudah membuat rencana, harinya semakin dekat, maka sepanjang hari pikiran saya membayangkan tempat itu, keindahannya, apa yang akan saya lakukan, semuanya sudah tertata, hati dan pikiran saya meluap dengan hasrat besar, kegembiraan besar. Lalu kita menyerbu untuk mengambilnya. Dan rasa yang sangat berkobar-kobar, rasa yang sangat berkobar-kobar di hatiku adalah semangat bernyala-nyala, rasa tertarik yang berkobar-kobar, hasrat dan semangat yang bernyala-nyala. Dialami kalau orang sedang dalam masa berpacaran itu gairahnya juga bernyala-nyala. Ya, waktu mengenal juga pasangan baru, honeymoon kemana-mana, dalam gairah, sukacita, kegembiraan yang meluap-luap. Atau kalau kita sedang menikmati suatu program di mana saya juga sangat tertarik, maka kegembiraan, sukacita juga sangat berkobar-kobar. Nah, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Tentu kita tidak akan cinta, tidak akan sayang kalau kita tidak mengenalnya. Di dalam hidup rohani, cara pengenalan adalah dengan berbagai macam teknik berdoa. Cara mengenal Tuhan dalam hidup rohani juga untuk pertumbuhan seluruh aspek kehidupan kita adalah dengan teknik-teknik berdoa. Menurut Ignatius Loyola dan Yohanes dari Salib, teknik berdoa paling awal untuk mengenal Tuhan adalah meditasi dan kontemplasi. Ini adalah tahapan awal untuk mengenal Tuhan. Ada tekniknya, ada caranya. Di dalam komunitas De Verbum yang kita tawarkan untuk mengenal Tuhan adalah misalnya kita punya latihan doa batin. Bulan depan kita akan memulai program ini untuk mengenal Tuhan, misteri kasih Allah, dan penyembuhan luka-luka batin, sekaligus nanti juga dilanjutkan dengan teknik doa kontemplasi. Lalu kita juga ada program mingguan
Setiap minggu ada meditasi kasih Allah namanya Meta. Dan kemudian kita juga punya kelompok baca kitab suci, komunitas di Verbum, sudah ada ratusan WA group dengan ribuan anggota. Suatu pengalaman yang sama yang dirasakan oleh orang-orang yang mengikuti program ini dan juga program-program lain yang ditawarkan oleh gereja adalah semangat bernyala-nyala. Cerita yang begitu menghebohkan, cerita yang penuh bunga-bunga, hati yang disentuh dengan kobaran api yang bernyala-nyala. Inilah tahap kita mengenal Tuhan sebagai tahap yang pertama. Kemudian tahap yang kedua adalah dari mengenal Tuhan menjadi mencintai Tuhan. Apa yang bergolak, apa yang berkobar-kobar di hati, apa yang saya pikirkan, apa yang saya rencanakan, sensasi yang menyentuh pikiranku sekarang akan turun ke hati. Dari budi turun ke hati. Dan proses pertama, kedua, mengenal Tuhan menjadi mengenal, dari mengenal Tuhan bergerak menjadi mencintai Tuhan, membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya untuk menjadi matang. Seperti cinta suami istri juga butuh bertahun-tahun untuk menjadi matang. Bapak Ibu tahu lebih banyak rasa pengalaman pergumulan di hati Anda. Belum kita bicara tentang doa dan hidup rohani, tetapi bisa melihat hidup Bapak Ibu sekalian dengan pasangan Anda masing-masing. Dari kobaran api yang bernyala-nyala sampai sekarang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjadi matang, dan masa ini adalah masa biasa. Kita mungkin tidak merasakan lagi kobaran api yang bernyala-nyala, bahkan ada kekecewaan, kegetiran, sakit hati, menjadi kering, menjadi jenuh. Saya ingat 24 tahun yang lalu, ketika mengawali masa pendidikan di Novisiat Serikat Yesus di Giri Sonta, dan setiap tahun ada kunjungan Romo provinsial yang bertemu dengan setiap anggota dari kami di Giri Sonta di Ungaran itu. Ada semua jenis Yesuit, ya, dari yang pertama kali masuk seperti saya mengawali pendidikan sampai yang berkarya, sampai yang sudah senior, sampai makamnya juga ada di sana. Dan ini adalah komunitas yang paling lengkap dari segi umur, dari segi pengalaman. Nah, satu pengalaman momen yang selalu saya ingat sampai sekarang yang dikatakan oleh Pater Provinsial di akhir kunjungannya untuk menyampaikan kesan dan pesan. Beliau mengatakan, bagi Anda yang masih baru, yang mengalami pendidikan di awal, kalian merasakan semangat yang berkobar, hati yang bernyala-nyala, mau membakar dunia, mau menyerahkan diri pada Tuhan. Lalu dilanjutkan, tetapi bagi kami, bagi kita, para Yesuit yang senior, yang sudah sekian puluh tahun menjadi Yesuit, menjadi imam, kita tahu betapa sulitnya untuk setia. Dan kalau kita masih setia sampai sekarang, melulu itu adalah berkat dan rahmat Tuhan sendiri, dan bukan karena jasa-jasa kita. Tahun-tahun panjang yang dilewati kobaran api itu mungkin menjadi redup, tidak berkobar-kobar lagi. Dan 24 tahun setelah menjalani dari waktu itu, saya semakin meyakini kebenarannya.
kobaran api yang dulu bernyala-nyala, sekarang ternyata suasananya menjadi berubah. Nah, tahapan ini adalah tahapan yang pasti dialami oleh siapapun dari kita dalam semua aspek kehidupan kita, dari tahap mengenal Tuhan, sekarang saya mau mencintai Tuhan. Dan bagaimana caranya mencintai Tuhan, beberapa teknik masih ada, misalnya cara doa kontemplasi menurut Ignatius Loyola dan juga Yohanes dari Salib. Cara-cara doa di mana saya berusaha untuk semakin memiliki mata seperti matanya Yesus, hati seperti hati Yesus merasakan, mulut seperti Yesus berbicara, mata seperti Yesus memandang orang lain, dan sikap seperti Yesus memperlakukan orang lain. Dan juga yang kita tawarkan dalam KDV adalah komsel berjalan bersama Tuhan. Dalam persahabatan yang tidak tidak ada batas waktunya, dan dalam komsel ini kita tidak mengajar, sebab seperti perjumpaan Bapak Ibu di dalam keluarga, dalam persahabatan, yang ditangkap orang bukan hanya apa yang dia katakan, bukan hanya apa yang diajarkan, tetapi yang ditangkap oleh Tuhan adalah seluruh gestur hidupnya, sikapnya, tindakan-tindakannya yang mungkin juga tidak pernah terucap, tetapi dengan sangat jelas ditangkap oleh orang lain. Sebagaimana suami istri menjadi matang setelah bertahun-tahun lamanya, mengalami masa yang biasa, masuk di dalam kekeringan dan kejenuhan, tetapi saat itulah berubah menjadi mencintai dan bukan semakin mengenali. Saya yakin Bapak Ibu sekalian tahu lebih banyak bagaimana cinta pasangan suami istri Anda semua dari mengenal sekarang menjadi mencinta itu adalah adanya bahasa batin. Kalau saya pulang pergi dengan orang tua, kadang dengan ayah, dengan ibu sendiri, lalu kita mau membelikan oleh-oleh ya, makanan begitu, lalu orang tua itu tahu, oh ini ayah atau ibumu nggak suka makanan ini, atau ini suka makanan ini tapi bukan yang di sini. Dan bahasa-bahasa batin, bahkan dari raut mukanya saja, mereka mengerti, saling memahami satu sama lain, bukan lagi lewat bahasa-bahasa yang terucap. Dan umum menjadi pengalaman ketika dalam doa, dalam retret, dalam latihan rohani, ketika ditawarkan suatu bahan, kutipan kitab suci, atau bahan doa, baru pertama kali orang melakukannya, mengatakan kita diberi waktu misalnya 30 menit, baru 10 menit sudah bingung karena sudah selesai. Dan saya tidak tahu lagi apa yang harus saya renungkan, apa yang harus saya pikir-pikirkan, apa yang harus saya temukan, apakah saya harus berhenti atau tidak. Bertahun-tahun lamanya, nanti ketika diberi bahan yang sama, orang yang sama akan mengatakan bahwa ternyata waktu 60 menit itu tidak mencukupi. Saya membutuhkan waktu yang panjang lagi dengan bahan yang sama yang dia pakai beberapa tahun yang lalu untuk semakin mendalami. Inilah masa di mana kita dibentuk, dimatangkan, dimurnikan dalam dan melewati masa-masa yang menjemukan, membosankan, kering, dan jenuh. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih,
Kekeringan rohani adalah pengalaman yang pasti akan dialami oleh siapapun yang ingin maju di dalam hidup rohani, ingin maju di dalam pertumbuhan dan perubahan hidupnya. Kekeringan rohani adalah awal dari kemajuan yang pasti akan dialami oleh siapapun juga. Namun kita ingat bahwa kejenuhan dan kekeringan rohani ini bukan berasal dari kita, bukan karena kesalahan kita, dan juga tidak datang dari Tuhan. Tetapi suatu proses alamiah, hukum alam yang memang berlangsung demikian, yang akan membuat kita menjadi matang. Kekeringan rohani adalah suatu tanda bagi kemajuan. Kekeringan rohani adalah awal perjalanan dan bukan akhir perjalanan bagi kita untuk berhenti atau berpindah. Kekeringan rohani menjadi saat bagi kita untuk menegaskan apakah yang saya tempuh, yang saya lewati ini adalah suatu jalan di mana saya diundang untuk lebih mendalam lagi, untuk lebih punya komitmen lagi, untuk lebih menyerahkan diri lagi, untuk lebih mencintai, dan bukan sekarang saya mengharapkan penghiburan, kegembiraan, kesegaran, dan sukacita, pokoknya sesuatu yang harus saya nikmati, yang baik yang saya nikmati untuk saya sendiri. Masalahnya adalah soal umum yang karena umum adalah sering terjadi adalah orang berhenti saat mengalami kekeringan rohani. Berhenti itu entah kemudian menjadi ogah-ogahan, menjadi malas di dalam melanjutkan doa-doa dan latihan rohaninya, menjadi menyerah ketika diuji untuk bersabar, untuk memahami, untuk lebih lemah lembut kepada pasangan, kepada anggota keluarga, kepada orang lain, untuk lebih berbesar hati. Ya, kemudian dalam bahasanya itu putus harapan, patah arang, atau kemudian memilih jalan yang lain, terus mencoba jalan-jalan yang baru, dan terus begitu seterusnya. Saat mengalami kejenuhan dan kekeringan rohani, terus berpindah-pindah dan bukan mencari manakah kedalaman yang harus saya masuki. Orang berhenti atau memilih jalan yang lain, menghalau kebosanan, menghalau kejenuhan, dan mau kembali pada tahap awal mengenal Tuhan, yaitu mengharapkan kegembiraan, sukacita, penghiburan, sesuatu yang menyenangkan, yang mau saya nikmati bagi saya sendiri. Ini masalah umum yang sering terjadi dialami oleh banyak orang. Dalam kekeringan rohani, ada perumpamaan yang sangat masyhur dari Santa Teresia Avila di dalam autobiografinya, yang bagi saya menjadi sangat berguna sebagai pedoman dan pegangan kita mengenai air dan bunga. Air adalah doa dan bunga adalah keutamaan hidup kita. Semua program rohani, entah itu doa, entah itu pengajaran, entah itu retret, entah itu berbagai macam pelatihan-pelatihan lain adalah air. Tujuannya untuk menyirami bunga, yaitu keutamaan hidup kita.
keutamaan hidup kita, dan bukan air demi air itu sendiri. Air diperuntukkan bagi bunga, doa, hidup rohani, pelatihan, berbagai macam program, tidak dimaksudkan untuk program-program itu sendiri, tetapi agar keutamaan hidup kita semakin berkembang, semakin bertumbuh. Oleh karena itu, pertanyaannya, saat mengalami kekeringan rohani, kejenuhan rohani adalah, apakah keutamaanku yang bertumbuh? Manakah keutamaan hidupku yang bertumbuh? Fokus kita bukan pada air itu, bukan pada sukacita atau cita rasa rohani yang kurasakan, bukan pada kegembiraan, sukacita, sensasi yang berkobar, tetapi fokusnya adalah manakah keutamaan hidupku yang bertumbuh. Keutamaan hidup itu misalnya adalah kesabaranku, kemurahan hatiku, kelemah lembutanku, kebijaksanaanku, pengampunanku, pemahamanku, apapun juga yang berlawanan dengan egoisme saya. Apapun juga yang berlawanan dengan hasrat untuk menikmati dan memenuhi bagi diriku sendiri. Di dalam program pelayanan dalam Komsel Berjalan Bersama Tuhan yang kita punya, kita dibantu dengan retret afirmasi dan reafirmasi. Setelah berjalan sekian bulan dan semua mengalami kejenuhan, termasuk saya mengalami kejenuhan, tetapi kejenuhan ini adalah suatu yang pasti dialami. Proses yang pasti dialami seperti yang tadi saya cerita dalam semua aspek kehidupan kita. Hidup sehari-hari dan hidup rohani. Maka kita mengadakan retret afirmasi dan retret reafirmasi untuk membantu teman-teman kita melihat manakah keutamaan hidup yang bertumbuh. Fokusnya bukan air, tetapi fokusnya adalah bunga. Dengan mendengarkan afirmasi atau reafirmasi dari teman-teman kita dalam Komsel ini, kita melihat ternyata ada banyak keutamaan yang bertumbuh di dalam hidupku. Masa kering, masa jenuh adalah masa memurnikan, sungguh menjadi saat untuk melihat pertumbuhan-pertumbuhan itu, dan inilah saatnya kita bergerak, beralih dari mengenal menjadi mencintai. Dan menurut Santa Teresia dari Avila, dia memberikan 4 perumpamaan mengenai cara mendapatkan air itu. Cara yang pertama adalah dengan menimba sumur. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan pergi ke tempat-tempat yang masih tradisional di desa-desa atau tempat-tempat terpencil, atau kalau tidak ada ya bisa pergi ke Gua Maria di Sriningsih atau di mana yang saya lihat itu di Sriningsih, mengambil airnya itu masih pakai timba. Dengan ember kecil itu, kita harus menimba dengan pelan-pelan, sebab ketika kita menarik timba itu, embernya akan terkoyak dan sampai ke atas, yang tersisa mungkin hanya 3/4 atau setengahnya. Cara ini adalah cara dengan banyak sekali usaha, tetapi hasilnya sangat sedikit. Cara yang kedua adalah dengan pompa. Ya, sekarang dengan pompa tinggal dipencet begitu, ada mesin yang menyedot air, lalu kita mendapatkan banyak air. Usahanya sedikit,
tetapi air yang didapat sangat banyak. Yang ketiga adalah dengan membuat saluran di taman, lalu air akan mengalir dengan sendirinya, bahkan tanpa kita perlu memencet dan membuat instalasi. Dan cara yang keempat adalah hujan lebat, air datang dengan sendirinya dari atas, sama sekali tanpa usaha kita. Nah, mari kita lihat lebih detail apa penjelasan Santa Teresia Avila mengenai cara mendapatkan air untuk bunga itu. Yang pertama, menimba adalah dengan teknik-teknik berdoa, yaitu meditasi dan kontemplasi. Kita mengusahakan banyak sekali dengan urutan-urutan doa yang terstruktur, usahanya kita, dan hasilnya masih sedikit. Tetapi proses ini pun adalah proses yang tidak mudah. Dalam meditasi, kita membuka diri telanjang total di hadapan Tuhan, di hadapan diri sendiri, dan di hadapan sesama. Hanya dengan keterbukaan total di hadapan sesama, di hadapan Tuhan, di hadapan diri sendiri, membongkar dan membuang semua topeng-topeng kehidupan kita, benteng-benteng kehidupan kita, kita akan semakin mencintai Tuhan dan semakin bertumbuh di dalam segala aspek kehidupan. Dan juga dengan kontemplasi, kita akan mengenal Yesus semakin mendalam. Belajar dan mengikuti bagaimana mencintai orang sebagaimana Yesus mencintainya. Nah, meditasi dan kontemplasi dengan teknik-teknik itu, dengan tujuan semakin terbuka seperasaan dengan Tuhan, itu pun juga sudah sangat menantang, bahkan menyakitkan. Membuka diri adalah suatu proses yang sangat menyakitkan dan membutuhkan ketenangan, membutuhkan keheningan, membutuhkan disiplin, kesetiaan, dan ketekunan. Sementara yang lebih mengenakan adalah sibuk melakukan berbagai macam aktivitas, nonton drakor, lalu jalan-jalan ke mall, membantu memberikan donasi ke sana kemari, gitu ya. Itu lebih menyenangkan, lebih mudah kita lakukan karena keheningan, ketenangan itu membutuhkan usaha yang sangat ekstra, cara-cara latihan-latihan yang membutuhkan kedisiplinan. Yang kedua, pompa, ya, mendapatkan air dengan pompa, yaitu dengan mesin, usahanya lebih sedikit, tetapi mendapat air lebih banyak adalah pengenalan diri sendiri, keterbukaan dan ketelanjangan total atas diri sendiri kepada Tuhan, kepada sesama, sekaligus kontemplasi yang kutemukan dalam doa, dalam latihan, sekarang menjadi sikap hidup, menjadi transformasi kehidupan, menjadi perubahan, menjadi pertumbuhan hidup. Dan sikap hidup ini dimulai dari penerimaan diri, dilanjutkan dengan pengampunan, dan semakin bertumbuh serupa dengan Kristus sendiri. Ada bahaya dari transisi cara pertama ke cara kedua, menimba air dari mendapatkan air dari cara pertama ke cara kedua. Bahaya dalam transisi itu adalah dalam semua bahasa ada istilahnya. Dalam bahasa Jawa itu istilahnya adalah obor belarak.
Blara ini adalah daun kelapa yang kalau kering sudah tipis, sangat kering, ketika dibakar dengan sangat mudah memberikan api yang sangat bernyala-nyala, tetapi dalam sekejap habis. Ini adalah bahaya transisi dari cara pertama ke cara kedua. Antusiasme yang berkobar-kobar setelah mengikuti retret, setelah mengikuti pendalaman rohani, program pencurahan Roh Kudus, seminar hidup baru dalam roh, dan segala macam itu berkobar-kobar dalam antusiasme yang besar, tetapi dengan cepat menjadi redup dan padam. Sebab sekarang saya akan menjadi lebih serupa dengan Yesus, mengambil atau mendapatkan air itu hanya dengan pompa, suatu transformasi. Apa yang saya kenali, yang saya temukan yang saya dapatkan dalam program-program itu, dalam retret itu, sekarang mentransformasi, merubah hidupku dalam aspek hidup sehari-hari, bisa meredupkan atau membuat padam. Oleh karena itu, sikap yang dibutuhkan di sini adalah berdaya tahan dengan sabar. Berdaya tahan dengan sabar. Masuk dalam saat ini, dalam transisi ini adalah berdaya tahan dengan sabar. Santa Teresia dari Avila mengemukakan doa dalam tahapan ini, transisi dalam tahapan ini adalah doa istirahat. Tidak lagi memikir-mikirkan, tidak lagi menganalisa tentang Tuhan, tetapi Tuhan mengalir begitu saja di dalam hidupku, di dalam hatiku. Doa istirahat adalah saat tinggal bersama dengan Tuhan, dan bukan saat bermeditasi atau bukan lagi meditasi atau kontemplasi, tetapi saat tinggal bersama dengan Tuhan, saya dilingkupi oleh Allah sendiri. Saya ingat Pater Jenderal Serikat Yesus namanya Pedro Arupe yang memimpin Serikat Yesus dalam masa transisi yang hebat tahun 70-an, ketika gereja mengalami perubahan dalam Konsili Vatikan II yang membongkar semua hal, dan juga banyak negara ada perubahan di dalam pemerintahan yang diktator menjadi negara-negara demokrasi, ya. Kita beruntung Tuhan membangkitkan seorang figur yang begitu penuh gairah, orang Bas, sama-sama berasal dari wilayah Ignatius Loyola dulu, dan memikirkan pembaruan di dalam Serikat Yesus dengan semangat yang bernyala-nyala, sekaligus keterlibatan sosial pelayanan bagi dunia yang nyata. Mengalami bentrok yang hebat dengan Paus, dan mengalami kesulitan yang hebat. Kemudian waktu berkunjung ke Manila, mampir di Thailand, terkena stroke di sana, dan ketika terbang ke Roma, langsung masuk rumah sakit, dan sejak itu dia istirahat terus di tempat tidur. Menjalani stroke selama 10-an tahun, beliau mengatakan, sekarang saya merasa lebih dekat dengan Tuhan, tetapi bukan saya yang punya inisiatif, melainkan semuanya berasal dari Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk mendatangi saya. Mungkin ini kayak Vanessa, ya, Vanessa host kita, kalau saya minta ini dan itu, jawaban pertama adalah saya berdoa dulu, ya. Mungkin memasuki kenangan akan Tuhan yang punya inisiatif lebih dahulu sebelum saya punya inisiatif untuk membentuk ini dan itu.
Lalu cara yang ketiga adalah membuat saluran, di mana dengan sendirinya air itu mengaliri, membasahi taman, mengairi bunga-bunga. Ya, tidak perlu mengingat Tuhan, tidak perlu datang kepada Tuhan, sebab Dia datang sendiri. Dan yang keempat adalah hujan lebat, air datang begitu saja tanpa usaha kita. Ignatius menyebut suasana ini adalah finding God in all things, menemukan Tuhan dalam segala. Tiga dan keempat, tidak ada uraian yang lebih spesifik dari Teresia Avila, entah kenapa, maka saya juga belum mencapai tahapan ini. Saya pun juga tidak bisa atau belum bisa memberikan uraian yang lebih mengena pada hati saya sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, doa atau latihan rohani, semua olah kehidupan kita bukan untuk berdoa dan bukan untuk konsolasi atau hiburan rohani, tetapi demi pertumbuhan keutamaan kita yang selalu tahapan dan prosesnya melewati, entah itu kita sebut sebagai kejenuhan rohani, kekeringan rohani, kebosanan, hambar rasanya. Air, hiburan, hasrat, rasa yang bernyala bukan untuk kita minum, bukan untuk kita nikmati. Kalau saya masih mengharapkan, menginginkan suatu air kegembiraan, konsolasi untuk saya nikmati, artinya saya masih egois. Saya mau menikmati itu bagi kegembiraan saya sendiri. Padahal air dialirkan kepada bunga, doa dialirkan kepada keutamaan, supaya keutamaan itu bertumbuh. Saya yakin tidak ada di antara kita, termasuk saya, yang dipanggil untuk berdoa, untuk bekerja sebagai pendoa, seperti biarawan, biarawati pertapa, di mana pelayanan utama mereka adalah berdoa. Bukan, tidak semua dari kita tidak dipanggil untuk pelayanan itu, tetapi kita dipanggil untuk entah sebagai direktur, entah sebagai dokter, entah sebagai manajer, entah sebagai dosen, entah sebagai pelayan imam di paroki, dan segala macam. Maka doa, latihan rohani, program-program kerohanian berguna bagi pertumbuhan keutamaan kita, bagi peningkatan kualitas kita dalam bekerja menjadi lebih baik, menumbuhkan keutamaan kita menjadi orang yang lebih baik, entah itu istri yang lebih baik, suami yang lebih baik, ibu yang lebih baik. Keutamaan bertumbuh jika ada latihan atau doa yang ajak, tekun, setia, dan konsisten, termasuk berdaya tahan dan sabar menjalani, memasuki masa kekeringan atau kejenuhan rohani. Sebagaimana cinta suami istri, relasi suami istri, persahabatan suami istri juga bertumbuh jika ada relasi yang ajak, yang tekun, yang setia. Kita dipanggil untuk terus-menerus mengairi bunga. Dari suatu aktivitas menjadi suatu komitmen. Ini juga suatu proses, masa, dan tahapan yang sekarang ditantang bagi saya untuk memasukinya.
banyak program yang kita tawarkan melalui KDV bersama dengan tim yang sangat luar biasa melayani itu adalah muncul dari hasrat keinginan saya untuk melakukan suatu aktivitas, melakukan suatu pekerjaan. Dan dalam perjalanan beberapa tahun ini, saya menjadi sadar sekarang ditantang masuk menjadi komitmen dan penyerahan diri. Dalam pertemuan dengan tim membahas bagaimana kita menata kembali program-program yang kita punya, ada usulan masukan misalnya dalam Praying Naked dan Meta supaya saya memberikan masukan yang lebih apa adanya, yang lebih jujur dan memberikan tanggapan yang lebih membantu begitu. Dan itu yang coba saya usahakan dengan banyak kesulitan yang saya punya sekarang. Kesulitan pertama adalah lebih sulit lagi untuk mendengarkan dan menanggapi ya. Harus lebih banyak konsentrasi, mendengarkan apa yang dia katakan dan memberikan tanggapan atas pengetahuan dan pengalaman yang saya punya. Dan kesulitan yang lain adalah suatu komitmen bagi saya sendiri di dalam hidup untuk menjalani perubahan dan keterbukaan diubah oleh Tuhan, supaya saya juga punya satu frekuensi dengan pengalaman dan pertumbuhan hidup orang saat menanggapi. Dan ini bagi saya adalah suatu yang sangat menantang. Proses ini mungkin, saya hanya bisa mengatakan hanya mungkin, Bapak Ibu nanti bisa berbagi seperti masa perubahan dan pertumbuhan orang yang sedang pacaran atau pengantin baru. Bulan lalu saya pergi dengan teman dari Jakarta, pasangan suami istri yang menurut saya itu sangat baik dan sangat romantis itu. Sering jalan-jalan, pergi, kadang tanpa rencana ya pergi begitu saja, kerjaannya bisa ditinggal dan pergi begitu saja sekedar jalan-jalan atau menikmati waktu bersama. Dan karena baru saja pergi dari jalan-jalan keluar sambil mengunjungi anaknya, dan karena waktu itu masih dalam masa pandemi, ketika pulang ke Indonesia harus dikarantina 7 malam. Lalu yang spontan dikatakan oleh pasangannya adalah, males kalau pergi lagi, lalu pulang di karantina, nanti tinggal berdua sekamar 7 kan bisa gila itu ya. Lalu kita tertawa, lalu istrinya itu nggak tahu ini ngambek beneran atau pura-pura ngambek itu, lalu kita juga menertawakan ya. Karena sudah 26 tahun menikah, tinggal berdua di kamar 7 malam terus-menerus tanpa boleh keluar itu bisa jadi gila gitu. Padahal adalah pasangan yang baik. Saya yakin bahwa ungkapan itu mengandung banyak hal. Mungkin memang ada masa-masa harus sendiri, harus mengambil jarak, tetapi sekaligus masa itu adalah masa kekeringan, kejenuhan rohani, sekaligus masa yang sangat menumbuhkan. Mereka mungkin jenuh, mau sendiri-sendiri, tidak terkurung terus-menerus selama 7 hari 7 malam, tetapi cinta mereka bertumbuh, saling pengertian mereka bertumbuh, harapan mereka bertumbuh, saling mengalah itu bertumbuh, saling bersabar satu sama lain semakin bertumbuh, sampai akhirnya bertahan 26 tahun lamanya. Maka benarlah yang dikatakan oleh Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja.
Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Menjadi saat bagi kita untuk melepas ego kita, hasrat-hasrat kita, keinginan-keinginan kita, dan sekarang membiarkan Tuhan menguasai dan mengarahkan saya. Membiarkan diri diubah oleh Tuhan, di mana tandanya adalah bunga atau keutamaan saya semakin berkembang, dan egoisme saya semakin mengecil, bahkan nanti mati. Seperti teman saya yang sudah 26 tahun namanya itu menikah, saya yakin bahwa cinta mereka semakin matang, kesabaran satu sama lain semakin bertumbuh, memahami satu sama lain semakin bertumbuh, dan ego mereka masing-masing semakin mengecil. Doa adalah cinta, memberikan diri dan membiarkan diri semakin mendalam, dan bukan sekarang saya melarang atau membatasi atau menuntut Tuhan supaya Tuhan begini dan begitu, supaya orang lain begini dan begitu. Cinta antara suami istri yang semakin bertumbuh, semakin berkembang adalah membiarkan diri, membiarkan dia bertumbuh menjadi semakin utuh dan tidak memberikan banyak sekali larangan dan batasan atau tuntutan supaya dia semakin begini dan begitu, sebagaimana saya menuntut Tuhan untuk begini dan begitu seturut hasrat-hasrat saya. Dan bagi saya sendiri, tahapan ini adalah tahapan yang sangat sulit. Bagi saya sendiri, tahapan ini adalah tahapan yang sangat sulit. Beberapa hari yang lalu, saya pergi, dan dalam perjalanan satu mobil itu ngobrol banyak hal, lalu ada seorang bapak yang tanya kepada saya, ya ini obrolan santai sih, Romo masih makan daging atau tidak gitu. Lalu saya menjawab, kalau saya bisa tidak makan semua daging, tetapi kalau masih harus melepas makan babi itu masih sulit bagi saya ya. Itu masih sangat berat bagi saya. Dan hari ini ketika saya mengingat kembali apa yang saya katakan itu, saya merasa bahwa selain sulit melepas makan babi, pasti banyak juga kelekatan-kelekatan yang masih saya punya, yang masih saya genggam, yang masih belum bisa saya lepaskan dan membiarkan diri seutuh-utuhnya dibentuk oleh Tuhan sendiri. Kalau dalam meeting, pertemuan bersama, ada orang yang pendapatnya itu aneh-aneh, menjengkelkan itu ya, saya masih emosi ya. Atau kalau ada orang berbicara, berputar-putar, bertele-tele, ya saya juga masih gelisah juga ini kapan selesainya ngomongnya ini. Ini adalah kelekatan-kelekatan yang masih saya punya. Dan dalam masa ini, dalam proses ini, menurut Yohanes dari Salib, kalau kita mau mencintai semakin mendalam, mau menjadi semakin utuh, sikap yang dibutuhkan adalah pengampunan. Kekeringan rohani adalah awal dari sebuah perjalanan, dan semakin kita kering, semakin sedikit air yang kurasakan ada, maka saya perlu semakin jujur, semakin terbuka apa adanya, termasuk segala macam kecondongan-kecondongan saya, keinginan-keinginan saya, kekecewaan-kekecewaan saya, dan dilandasi
dengan sikap mengampuni, mengampuni Tuhan, mengampuni diri sendiri, mengampuni orang-orang yang mengecewakan saya. Sikap yang lain adalah membutuhkan pembimbing rohani atau sahabat. Saat saya merasa kering, saya membutuhkan pengampunan sebagai suatu sikap, dan yang kedua, saya membutuhkan seorang sahabat atau pembimbing rohani di mana saya bisa terbuka, jujur, apa adanya, mengatakan apapun juga yang kurasakan, termasuk segala kecenderungan buruk, suatu aib, suatu hasrat yang sangat memalukan sekalipun juga. Itu yang saya katakan, yang saya sampaikan kepada pembimbing dan sahabat. Ini akan semakin membantu kita mengalami pertumbuhan keutamaan, mengecilkan atau mematikan egoisme kita. Pertumbuhan semacam ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, seumpama cinta dalam perkawinan. Pertumbuhan hidup yang demikian, pertumbuhan rohani yang demikian pada Allah, pertumbuhan keutamaan yang demikian di dalam kehidupan adalah seumpama cinta dalam perkawinan, yaitu suasana mengikat dan membebaskan. Saya ingat cerita yang dulu juga sering saya sampaikan, cerita dari teman saya yang setelah menikah, dia mengatakan, setelah menikah, hidup saya menjadi teratur. Ketika belum menikah, saya punya pekerjaan yang baik, saya punya gaji yang sangat baik, saya punya waktu yang bebas, saya atur semau-mau saya. Tetapi sekarang setelah saya menikah, semua pilihan dan keputusan yang harus saya ambil atau yang saya ambil, saya tidak hanya menimbang saya sendiri, tetapi saya memikirkan istri, anak-anak, keluarga saya. Inilah saat di mana saya sekaligus terikat, sekaligus saya menjadi semakin bebas. Maka dia mengatakan bahwa cinta dalam perkawinan itu mengikat sekaligus membebaskan. Pertumbuhan hidup rohani dalam proses yang tadi saya uraikan, saat kita membiarkan diri diikat oleh Allah, diserap oleh Allah, oleh kehendaknya, dan bukan diserap oleh ego, kebebasan, dan kemauanku untuk bersenang-senang sendiri, adalah saat cinta, di mana saya diikat oleh Allah, sekaligus saya mengalami kebebasan, pertumbuhan, keutamaan yang semakin utuh, dan itu diuji di dalam kekeringan, bahkan kekecewaan. Maka Ignatius dalam pedoman pembedaan roh nomor 322 mengenai kekeringan rohani, dia menjelaskan dengan kata yang berbeda, sebagaimana kata yang dipakai oleh Santa Teresia Avila maupun Yohanes dari Salib demikian. Disolasi bertujuan untuk mencoba seberapa besar kekuatan kita dan berapa jauh yang dapat kita capai dalam pengabdian dan pujiannya bila dibiarkan tanpa pahala, tanpa hiburan, tanpa semangat yang bernyala-nyala, ataupun tanpa rahmat yang berlimpah. Yang kedua, untuk memberi kita pengetahuan serta pengertian yang benar, supaya kita merasa dalam-dalam bahwa bukanlah tergantung pada kekuatan kita diperoleh dan dicapainya rasa devosi yang berkobar, rasa cinta yang meluap,
air mata, atau hiburan rohani yang lain, melainkan semua itu adalah anugerah dan rahmat Tuhan kita belaka. Allah tidak menginginkan kita bersarang di rumah orang untuk meninggi-ninggikan budi kita sampai pada suatu kesombongan atau kemegahan kosong. Karena beranggapan bahwa rasa devosi dan akibat-akibat hiburan lainnya itu berasal dari diri kita sendiri. Dalam tahapan ini tidak ada lagi teknik-teknik berdoa. Pengalaman rohani, suasana hati, pikiran, dan budi kita melulu adalah rahmat Tuhan. Maka saya semakin meyakini kebenaran, salah satu tanda nyata orang beriman adalah menjadi rendah hati. Sebab semua pengalaman hiburan rohani, kegembiraan, daya tahan, dan kesabaran itu melulu berasal dari Tuhan sendiri. Saat kita dimurnikan untuk mencintai Tuhan, apakah yang masih tersisa dari kita? Apakah yang masih bisa kita lakukan? Yang masih bisa kita lakukan adalah berdaya tahan dan sabar untuk terus melangkah meskipun rasanya hampa dan kering. Kemudian tahap yang ketiga adalah dari mencintai menjadi sungguh mencintai Tuhan. Peralihan dari tahap kedua ke tahap ketiga ini, mencintai Tuhan menjadi sungguh mencintai, membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi, yang lebih lama lagi. Pemurnian jiwa ini adalah tahapan proses di mana kita membiarkan Tuhan menjadi penguasa bagi kita. Gambarannya sangat bagus dalam kitab Nabi Yeremia adalah seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Inilah idealnya. Ignatius memakai kata, bahasa yang dia pakai adalah instrumentum Dei, menjadi alat di tangan Tuhan sendiri. Bagi saya ini memang masih sangat menantang dan mungkin juga mengerikan ya, menjadi tanah liat yang sama sekali tidak punya kuasa untuk membentuk diri selain dibentuk oleh tukang periuk. Kalau Bapak Ibu pernah melihat tanah liat atau malam, mainan-mainan itu ya, yang dipencet sana juga berbentuk begitu, dipencet begini ya bentuknya begitu. Kita menjadi mencintai, menjadi sungguh mencintai adalah saat kita menjadi tanah liat dan Tuhan adalah tukang periuknya, membiarkan kita dibentuk, kita yang lemah, kita yang penuh dosa, menjadi luas seperti tanah liat, terbuka apa adanya dan bersedia dibentuk oleh Tuhan. Menyerah total kepada Tuhan. Tanah liat itu tidak punya kuasa membentuk dirinya selain dibentuk oleh si tukang periuk. Maka sisi yang paling gelap ketika saya tidak lagi bisa memegang apapun juga selain luas di tangan tukang periuk adalah saat yang paling sepi, saat yang paling sendiri, saat yang paling gelap, sekaligus juga menjadi saat yang paling terang. Dan inilah yang dimaksud oleh Ignatius sebagai kontemplasi. Menemukan Tuhan dalam segala, kata yang sama dipakai oleh Yohanes dari salib.
bukan suatu teknik berdoa, tetapi kesatuan hati dan budi, kesatuan perasaan, kesatuan pikiran, seperti pikirannya Yesus sendiri. Dan umumnya proses ini adalah kekeringan yang sangat panjang. Ingat, 10-15 tahun yang lalu keluar buku catatan harian dari Santa Teresa Calcutta, Bunda Teresa Calcutta, Come Be My Light, yang menceritakan bahwa Bunda Teresa mengalami hubungan yang begitu jauh, begitu gelap, begitu kering dengan Tuhan sendiri. Dan ketika buku itu muncul, kemudian menimbulkan banyak reaksi, termasuk salah satu harian terkemuka di Indonesia mengulas bagaimana mungkin seorang yang dikatakan kudus itu mengalami relasi yang begitu jauh, tidak merasakan kehadiran Tuhan yang begitu berkobar-kobar. Dan ternyata pengalaman itu adalah pengalaman sama yang selalu dialami oleh para kudus yang begitu dekat dengan Tuhan. Mereka mengalami kekosongan, rasa yang jauh, rasa yang padang gurun yang sangat dalam dan bertahun-tahun lamanya. Tetapi yang mengherankan adalah kenapa mereka punya daya tahan, kerinduan, kesetiaan, ketekunan, keajekan untuk berjumpa dengan Allah Tuhannya. Maka kekeringan di sini bukanlah suatu tanda kegagalan atau kemunduran, tetapi menjadi saat di mana bunga semakin berkembang justru di tengah-tengah kekeringan. Ketika orang memiliki kesabaran dan daya tahan, ketika bunga menjadi semakin berkembang, ketika kepompong sekarang berubah menjadi kupu-kupu. Dari manakah datangnya daya tahan dan pertumbuhan itu kalau bukan dari Tuhan datangnya? Dari manakah energi yang demikian luar biasa dari Bunda Teresa Calcutta untuk menjadi ibu dan bapak, rela menderita bagi orang-orang miskin yang demikian? Dari manakah datangnya daya tahan dan pertumbuhan seorang suami, seorang istri, atau orang tua yang begitu rela berkorban, menderita, mengalami banyak sekali kekecewaan, kesulitan, dan penderitaan hidup bagi anak-anaknya kalau tidak dari Tuhan datangnya? Saat kegelapan hati kita, saat kegelapan budi kita, saat kekeringan kita, memang badan kita tetap menjadi gelap, tetapi jiwa kita diberi makan oleh Tuhan sendiri, sehingga keutamaan itu menjadi semakin tumbuh. Seperti batang kayu yang dibakar menjadi arang, dan arang itu berguna menjadi bara yang lebih lama untuk menghangatkan, untuk memanaskan, untuk mengobarkan kehidupan. Dan saat-saat seperti itu adalah saat kita bekerja sama dengan Tuhan menjadi tanah liat di tangan tukang periuk yang semakin mudah dibentuk oleh Tuhan sendiri. Maka kita membutuhkan seorang pembimbing rohani. Menurut Yohanes Salib ada 2 nasihat untuk semakin tersedia bekerja sama dengan Tuhan. Yang pertama adalah memiliki pembimbing rohani, supaya kita tidak mudah percaya dengan pikiran-pikiran sendiri. Dan hanya orang yang rendah hati, yang bisa dan mau bertanya kepada orang lain,
yang tidak selalu percaya pada pikiran-pikiran sendiri. Dan yang kedua, dengan tenang dan sabar berdaya tahan untuk terus melangkah dalam saat-saat kegelapan. Disitulah kita menyerah di tangan Tuhan, membiarkan kegelapan menjadi semakin gelap. Sekarang Tuhan yang menjadi pusat hidupku dan bukan lagi impian saya, keinginan saya, hasrat saya, hiburan rohani yang mau saya dapatkan. Kemurnian hidup akan terjadi saat kita menyerah di tangan Tuhan, dan itulah tujuan dari semua hidup rohani dan pengolahan rohani yang kita punya. Sampai sekian, saya akhiri dulu uraian saya kembalikan ke Vanessa.